mengambil potongan hadis sebagai saksi bahasan saja. Tapi hadis lengkapnya begini. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min amalihim as-salah. Qala yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikati wa huwa a'lamu unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tamma kutibat lahu tamma wa in kana taqasa minha syai'an qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li 'abdi fariidatah min tatawwu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Mohon maaf, ini bukan hadis yang seperti tadi ya, tapi ini riwayat yang lain. Saya keliru tadi di awal membahasakan lengkapnya hadis yang ditulis oleh Syekh Mustafa Adawi. Rupanya yang saya coba susunkan sebagai penjelasan dari hadis ini adalah hadis lafaz yang berbeda, maksudnya lafaz lain tetapi semakna. Bunyinya begini terjemahannya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah solat. Jadi kan di riwayat Mustafa Al-Adawi tadi yang disebutkan dalam buku kita bukan manusia, tetapi di sini disebutkan adalah mukmin kalau saya tidak salah. Ya hamba. Perkara awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd. Kalau di sini kan awwalu ma yuhasabu an-nasu bihi. Jadi bedanya lafaz yang di buku kita yaitu awal yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, sementara ya, di lafaz yang saya bacakan sekarang yang hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis sahih, yaitu sungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat adalah salat. Allah Azza wa Jalla berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, dan dia lebih tahu. Sebenarnya Allah tanpa bertanya, tanpa bicara pun ya, Allah sudah tahu. Tapi Allah buat begitu, lihatlah pada solat hambaku ini. Apakah solatnya sempurna atau tidak? Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika dalam solatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah akan berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan sunnah. Jika hambaku memiliki amalan sunnah, maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada solat wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian amalan lainnya akan diberlakukan seperti itu. Ya, saya sudah bahasakan tadi. Jadi seperti misalnya sholat sunnah akan menyempurnakan sholat wajib yang kurang. Puasa sunnah akan menyempurnakan puasa wajib yang kurang. Sedekah akan menyempurnakan zakat yang kurang. Umroh akan menyempurnakan haji yang kurang. Jadi amalan sunnah ini luar biasa manfaatnya. Jadi kita bisa membahasakan sebenarnya keutamaan pertama sholat sunnah, yaitu dia akan membantu dan menyempurnakan sholat wajib bila kurang. Tentu kalau Anda bertanya, lalu bagaimana kalau sholat wajibnya sudah sempurna? Jawabannya akan menjadi ekstra tambahan pahala, kan gitu. Tetapi kalau amal wajibnya ada yang kurang, disempurnakan. Dan ini memang tentu penentu Anda bisa selamat atau tidak, itu amal wajib Anda. Tentu keutamaan yang lain adalah bisa terhapuskan dosa dan juga ditinggikan derajat. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Ma'ad atau Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari, ia berkata, aku pernah bertemu Thauban. Thauban ini bekas budak Rasulullah SAW yang dibebaskan. Lalu aku berkata kepadanya, beritahukan padaku suatu amalan yang karenanya Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau Ma'dan berkata, aku berkata pada Thauban, beritahukan padaku suatu amalan yang dicintai Allah. Ketika ditanya, Thauban malah diam. Kemudian ditanya kedua kalinya, ia pun masih diam. Sampai ketiga kalinya Thauban berkata, aku pernah menanyakan hal yang ditanyakan tadi pada Rasulullah SAW dan beliau bersabda. Jadi ini jawaban Nabi. Alaika bikathratis sujudi lillah. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا الْخَطِيئَةَ. Jadi aku sendiri, kata Thauban kepada Ma'dan, aku pernah tanya pertanyaan yang seperti ini pada Rasulullah SAW. Kemungkinan di sini diamnya Thauban adalah dia coba merenungi, mengingat kembali
apa sabda Nabi SAW. Karena para sahabat biasanya mereka punya pola menjaga sekali ya apa yang disampaikan dari Nabi SAW. Kemudian beliau teringat dan beliau mengatakan, aku pernah menanyakan kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan kepadaku, hendaklah engkau memperbanyak sujud atau sholat kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Lalu Ma'dan juga berkata, aku pun bertemu dengan Abu Darda dan bertanya hal yang sama. Lalu sahabat Abu Darda juga menjawab sebagaimana dijawab oleh Thauban kepadaku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini adalah dorongan untuk memperbanyak sujud. Yang dimaksud ini adalah memperbanyak sujud dalam sholat. Sebagaimana dalam syarah sahih Muslim. Ya. Dan cara memperbanyak sujud dalam sholat adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, karena sujud sholat wajib kan terbatas. Gitu kan? Jadi misalnya subuh 4 kali sujud itu. Rakaat pertama 2, rakaat kedua 2. Duhur, asar, isya juga sama 4 rakaat ini ya. Jadi satu sholat 8 kali. Rakaat pertama 4 kali 4, 16 kali sujud. Ya. Begitu juga dengan asar, begitu juga dengan isya. Maghrib ya, 6 kali orang sujud. Gitu. Nah ini terbatas dengan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan perbanyak sholat, sujud. Artinya sholat. Sujudmu diperbanyak. Sujud itu kan maksud dalamnya adalah yang paling banyak sujud sholat sunnah. Karena seperti contohnya sholat sunnah wudu. Anda kan bisa mengamalkan apa yang diamalkan Bilal radhiyallahu anhu. Beliau setiap kali beliau wudu, beliau sholat. Kan gitu. Nah ini contoh saja. Berarti kan kalau sehari Anda 5 kali wudu atau 10 kali wudu, batal wudu lagi. Maka Anda punya kesempatan memperbanyaknya. Begitu juga tahiyat masjid. Setiap Anda masuk masjid, saya pernah mengadakan tur ke beberapa masjid gitu ya di satu negara. Setiap masjid saya minta kesempatan atau kepada panitia, tolong saya mau sholat sebentar. Paling tidak ada hadis yang menjelaskan tempat-tempat yang kita sholat di situ akan menjadi saksi hari kiamat. Dan ternyata cukup banyak masjid yang bisa kita mampir. Ya, minimal kalau kita hubungkan dengan 5 waktu sholat berarti 5 kali kita masuk masjid kan gitu. Belum lagi ada sholat duha, belum lagi ada sholat istikharah, belum lagi ada sholat malam. Banyak jumlahnya. Artinya secara jumlah, kuantitas lebih banyak daripada sujudnya sholat wajib gitu. Maka dikatakan di sini adalah sholat sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Selanjutnya teman-teman sekalian, keutamaan yang lain. Yang ketiga, akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Diambil dari riwayat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fa'ataitu biwudu'i wa hajati, faqala li sal, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Qala aw ghayra dhalik, qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami salah satu sahabat yang Allah karuniai kepada beliau kesempatan untuk sholat malam bersama Nabi SAW. Dan ini jarang terjadi tentunya ya. Jadi dia harus luangin waktu, dia tahu kapan Nabi sholat, maka dia ikut gitu loh. Ya, kadang-kadang Nabi sholat di rumahnya, kadang-kadang Nabi SAW sholat di masjid. Nah kalau di masjid ini biasanya orang bisa ikut. Ya. Sebagaimana dinukil dari beberapa orang sahabat, yang mana di antara mereka yang ikut sholat bersama Nabi SAW di masjid, seperti kasus Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seterusnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Dia mengatakan satu malam, saya pernah bersama Rasulullah SAW, maksudnya untuk sholat di sini. Lalu aku membawakan air wudhunya dan air untuk hajatnya. Nabi SAW mau buang air kecil, kemudian disiapkan air untuk itu. Begitu juga setelah itu kalau sudah selesai, maka sudah suci, maka beliau wudhu, maka saya siapin kedua air untuk hajat itu. Lalu beliau sebagai bentuk berterima kasih kepada sahabat ini, Nabi SAW suka sekali ya, memberikan balasan. Beliau bukan memberikan balasan materi, tapi beliau mengatakan, mintalah sesuatu. Ketika kau telah menyiapkan air wudhu segala macam, ada sesuatu yang kau ingin minta. Dia mengatakan,
Aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Atau aku akan selalu bersamamu di surga. Jadi di mana anda derajatnya, saya dekat situ. Maka beliau SAW bertanya, apa ada sesuatu yang lain yang kau minta? Aku menjawab, kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, kalau begitu, Nabi SAW jawab kepada Rabi'ah ya, bin Ka'ab al-Aslami, radhiyallahu anhu, kalau begitu, bantulah aku agar mewujudkan apa yang kau inginkan dengan banyak melakukan sujud. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah ini teman-teman sekalian kita bisa ambil jelas sekali benang merahnya ya. Kalau Nabi SAW menjanjikan agar bisa bersama beliau di surga. Gitu kan? Memperbanyak sholat sunnah. Karena banyak sujud sudah kita jelaskan maknanya tadi. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian. Yang bisa kita ambil atau sebutkan keutamaan dari orang yang sholat sunnah. Sholat itu sendiri adalah amal yang paling Allah cintai. Dan sebaik-baik amal. Diambil dari riwayat Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis sudah kita bahas panjang lebar di Sahih At-Targhib At-Tarhib ya. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu. Beristiqamalah kalian dan sekali-kali kalian ya, jangan menghitung-hitung amal. Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Dan ketahuilah, amal yang paling baik yang kalian miliki adalah salat. Tidak ada lagi mengalahkan pahalanya dan sangat luar biasa. Dicintai oleh Allah SWT. Wala yuhafidh 'ala al-wudu'i ilal mu'min. Dan tidak akan mungkin menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Ini kita jelaskan pada saat menjelaskan di Sahih At-Targhib At-Tarhib tentang keutamaan wudhu ya. Beberapa hari atau waktu yang lalu. Ini juga kita selalu bedah di hari Jumat pagi. Mirip waktu seperti ini. Kemarin kita sempat membahas itu ya. Kalau tidak salah bahasan tentang hadis ini kita sudah bedah panjang lebar. Bahkan satu pertemuan, 1 jam lebih membahas hanya hadis ini saja. Bagaimana orang istiqamah, bagaimana kita tidak bisa menghitung amal-amal kita. Dan tidak perlu kita menghitung itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana sholat adalah amal yang paling baik. Ya. Dan juga wudu tidak mungkin selalu dijaga, batal wudu lagi kecuali orang beriman. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan juga